Selamat datang di Kalosa Gadget, sama aku Cilen lagi di sini Besti. Dan kali ini aku berkesempatan untuk nge-review laptop gaming terbarunya HP, yaitu HP Victus. Akhirnya setelah sekian lama ya HP mengeluarkan lagi seri terbaru Victusnya di akhir tahun ini. Dia udah pakai Intel Gen 13 dan RTX 4000 series. Seperti apa performanya? Mari kita tonton B-rollnya terlebih dahulu. HP Victus 16R0052TX SKU ini menggunakan Intel Core i7 13700HX, RTX 4060, SSD-nya 1TB dan RAM-nya udah 16GB. Dia udah sepaket juga sama Windows 11 dan Office Home Student 2021, jadi jangan khawatir. Untuk garansinya sendiri ada di 2 tahun garansi resmi. Harganya di Rp24.499.000, ready di Kalosa. Jadi jangan tanya lagi ya guys, kalau di kolom komentar mau beli tapi belinya di mana bingung. Ingat, kami ada toko Kalosa Store, link ada di deskripsi. Desain laptop ini membuktikan kalau laptop gaming itu warnanya nggak harus hitam untuk terlihat sangar dan maskulin. Karena ini aja warnanya navy blue ya, fresh tapi juga tetap terlihat keren. Overall desain ini sama seperti Victus pada umumnya, tidak ada perubahan yang signifikan. Untuk engsel juga masih sedikit bergoyang sebenarnya, namun tentunya ini udah lebih baik jika dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Untuk keyboardnya sendiri, layoutnya masih sama, full size dengan backlit RGB satu zona yang bisa kalian atur nanti di Omen Gaming Hub. Terus lanjut, untuk key travel terasa cukup dalam dan cukup nyaman untuk digunakan mengetik. Letak touchpadnya cenderung agak ke kiri yang warnanya juga senada dengan bodinya, dan feel sentuhnya itu mid responsive. Untuk dimensinya sendiri terhitung lebar karena ukurannya itu di 16 inci ya, panjang 36 cm, lebarnya 25 cm, dengan tingginya di 2,3 cm, yang beratnya ada di 2,3 kg. Untuk displaynya sendiri ini udah terhitung nyaman untuk penggunaan gaming ataupun content creation. HP mengklaim kalau laptop ini layarnya udah 100% sRGB dengan refresh rate yang tinggi di 165 Hz dan kecerahan maksimum menyentuh 300 nits. Namun sayang nih, bezel bagian bawahnya ini masih terhitung sangat tebal ya Besti. Tapi dari segi fungsional nggak ada masalah, so it's good. Untuk colokan-colokan di laptop ini itu terletak di sisi kiri dan kanan laptop ya. Di sisi kiri itu ada port RJ45, USB Type A dan audio combo jack. Untuk di sisi kanan untuk port Type C-nya itu 5 Gbps, support power delivery, DisplayPort 1.4 dan HP Sleep and Charge. Dan di bongkarannya sendiri di sini kita bisa lihat bareng-bareng ada 2 kipas di atas ya, bagian atas laptop kanan dan kiri. Terus RAM-nya udah 16GB dual channel DDR5 4800 MHz dan SSD yang juga sudah diberikan full sama HP, 1TB PCIe NVMe Gen 4 yang kecepatan read and write-nya juga sudah kenceng di 6900 dan 5400-an. Dimana spek ini juga udah cukup oke ya, udah lebih dari cukup malah untuk main game dengan nyaman ataupun pekerjaan berat lainnya. Jadi opsi upgrade juga terbuka, tapi nggak perlu buru-buru, itu bisa disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Lanjut, untuk baterainya dia ini berkapasitas 83 Wh atau setara dengan 6880 mAh, dan kamu akan dapatkan adapter 230 watt. Yang di PC Max 10 Modern Office, backlit Wi-Fi off, kecerahan layar 50%, dan laptopnya aku masukin ke eco mode ya, di setting HP Omen, dapat di 4 jam 2 menit. And anyway, HP juga udah menuliskan kalau misal laptop ini bisa dicas pakai adapter Type C 100 watt 20 volt untuk pekerjaan ringan saja. Jadi kalau mau dibuat performa maksimal ya harus pakai adapter bawaannya. Dan jangan lupa beli laptop di Kalosa karena lagi ada Kalosa Shopping Surprise volume yang ketiga. Total hadiahnya itu 100 juta rupiah. Kapan lagi kan beli laptop dapat hadiah kalau nggak di Kalosa Store?
Informasi lebih lanjut tonton videonya sampai habis. Untuk fitur di laptop ini bawaannya nggak macam-macam, jadi mudah untuk dipahami sih menurut aku. Contoh kayak di WiFi, dia ini pakai MediaTek Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3. Untuk audio ada dari Bang & Olufsen, dan untuk software bawaan tentu ada HP Omen Gaming Hub dengan shortcut di pojok kiri atas numpad. Dimana di sini kamu bisa atur mode performa laptop kamu sesuai yang dibutuhkan. Ada juga game library yang seperti kataku tadi, kamu bisa atur warna lampu backlit keyboard juga di sini ya. Intinya untuk monitoring segala performa laptop kamu. Dan berikut ini adalah penampakan webcam laptop ini guys, dimana seperti biasa HP itu selalu memberikan resolusi webcam yang bagus banget. Dia ini resolusinya 1080p 30 fps. Tentunya ini udah lebih dari cukup untuk melakukan online conference, ataupun kalian masih mau streaming pakai webcam laptop ini juga masih boleh, bisa banget. Dan di sini ada privacy shutter camera secara fisik, namun masih belum ada shortcut untuk matiin mic secara langsung. Laptop ini menggunakan Intel Core i7-13700HX ya besti, dimana ini adalah high-end mobile processor di seri Raptor Lake yang base-nya itu ngikutin CPU desktop i7-12700K dengan prosesor base power yang terhitung tinggi di 55 watt dengan core yang banyak juga, 16 core, 8 P-core dan 8 E-core, 24 threads. Jadi kita akan lihat pengetesan yang pertama di R15, tapi disclaimer dulu, semua pengetesan aku lakukan di mode laptop yang performance dan baterai yang kecolok. Oke, kita lihat yang di R15 single core 258 dan multicore-nya 2671. Lanjut ke R20 single core 675 dan multicore-nya 6758. R20 10 kali untuk lihat uji konsistensi CPU-nya, mendapatkan rata-rata yang stabil juga 6833 dengan suhu yang tergolong dingin, average cuma 40 derajat Celcius dan maksimumnya 55 derajat Celcius. Jadi melalui poin ini seharusnya laptop ini juga lolos stress test. Nanti kita lihat bareng-bareng. Lanjut ke R23 single core 1779 dan multicore-nya 16953. Dan blender CPU yang juga tergolong cepat besti, cuman perlu 2 menit 13 detik. Untuk GPU-nya dia ini pakai dedicated graphic RTX 4060 120 watt untuk TGP-nya dengan dedicated video memory 8 GB. Dan disclaimer dulu sebelum melihat pengetesan, semua dilakukan dalam mode performance dan baterai yang kecolok juga. Intinya laptopnya mode maksimal gitu besti. Kita lihat yang pertama di Firestrike 24.869. Dan berikut ini adalah data tabel perbandingan skor Firestrike laptop ini dengan laptop lain yang udah kami uji sebelumnya, dimana dari point of view price to performance termasuk bersaing lah ya dari brand-brand lainnya, tentunya dengan plus dan minusnya masing-masing. Lanjut ke Time Spy, dapat poin di 10.838 dan stress test yang lolos 99,1% dengan suhu GPU di stress test menyentuh 71-an derajat Celcius. Lanjut ke rendering Premiere single layer 1 menit cut tanpa efek 4K menyentuh 1 menit 8 detik saja. Dan yang terakhir ada Blender GPU 32 detik. Overall hasil poinnya itu memuaskan ya besti. Jadi seharusnya kita bisa berekspektasi cukup tinggi di performa gamingnya. Dan berikut ini adalah hasil rekaman game dengan laptop mode performance, baterai yang kecolok dan setting game seperti yang sudah tertera di layar kalian.
Akhirnya HP ngeluarin laptop gaming terbarunya menjelang akhir tahun ini Besti. Kurang lebih mirip-mirip sama situasi Asus Tab Gaming yang aku sempat bahas juga di 2 video sebelum ini. Laptop gaming yang seharusnya masuk kategori entry level tapi harganya juga ikutan meningkat ya. Mengingat CPU dan GPU-nya juga udah pakai generasi yang terbaru juga. Overall performanya meskipun GPU-nya tuh cuma dikasih TGP 120 watt, kencengnya itu kayak beneran kenceng gitu loh. Karena seringkali aku nge-review laptop yang pakai Intel Gen 13, aku rasa performanya kayak kurang bisa keluar dengan maksimal gitu loh. Tapi di laptop ini tuh ternyata beneran kerasa maksimalnya. Di point fire strike-nya aja juga tinggi ya, menyentuh angka 24 ribuan. Bisa karena pengaruh RAM bawaan yang udah dikasih 16 GB dual channel, bisa juga karena suhunya yang dingin dan stabil sehingga performanya tetap terjaga. Tapi ya gitu, harus deal sama suara kipasnya yang kenceng juga, tapi menurut aku itu wajar. Tentunya laptop ini cocok untuk kalian anak-anak mahasiswa yang mungkin memang punya budget lumayan ya, jurusan multimedia, teknik, arsitek, dan kaum profesional, karena memang desainnya ini nggak terlalu mencolok-mencolok juga. Untuk fokus gaming kayak live streaming game ini juga udah oke. Dan ini bisa lah mengganti gadget kalau misal kalian juga masih keberatan pakai PC desktop di rumah kamu. Bolehlah kalau kalian ada budget 20-an juta, lirik laptop satu ini. Untuk poin akhirnya itu sekian Besti, yang rata-ratanya menyentuh di 7,6. Dan sekian video review kita kali ini Besti. Kalau kalian mau bagi-bagi pendapat mengenai laptop ini, boleh banget langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like videonya kalau suka, subscribe juga biar nggak ketinggalan review laptop menarik lainnya. Dan inget kami ada toko, jadi kalian jangan bingung ya laptop yang kalian tonton sekarang beli di mana. Ada di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Kota Malang dan di Kota Surabaya. Ada 2 cabang, Ruko Kelampis Jaya nomor 45 dan Royal Plaza lantai 2. E-commerce pun juga ready untuk kalian kunjungi dan sosial media juga aktif untuk kalian calling. And that's all for today. See you on the next video. Bye bye. Dikalosa Shopping Surprise volume ketiga hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize 3 Yamaha Fazio sekaligus dan hadiah total 100 juta rupiah. Shopping di Dikalosa dapat surprise, dapat hadiah.